Google, Facebook, Netflix, hingga WhatsApp terancam diblokir pemerintah dalam 3 hari ke depan. Para pengelola layanan elektronik ini akan diblokir jika tidak mendaftarkan layanannya dalam penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Dalam hitungan hari, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pemblokiran terhadap sejumlah aplikasi domestik maupun asing yang belum terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Pemerintah telah menetapkan batas waktu pendaftaran PSE adalah pada 20 Juli 2022. Aplikasi asing yang terancam diblokir di Indonesia diantaranya Google, Netflix, Twitter, WhatsApp, Instagram, hingga Facebook. Hingga hari ini para perusahaan teknologi raksasa tersebut belum melakukan pendaftaran. Kementerian Kominfo menegaskan batas akhir pendaftaran PSE tanggal 20 Juli 2022 tidak bisa ditawar lagi baik untuk perusahaan dalam negeri maupun mancanegara. Tetapi yang kira-kira cukup dikenal oleh masyarakat itu TikTok dan Linktree sudah melakukan pendaftaran. Kemudian yang domestik, yang nasional, itu ada beberapa yang sudah melakukan pendaftaran yang dikenal oleh publik. Di antaranya Bukalapak, Tokopedia dulu mendaftar sebelum merger dengan Goto. Gotonya sendiri sudah melakukan pendaftaran. Kemudian ada Traveloka, ada GNT, ada OVO. Itu yang besar-besar yang sudah melakukan pendaftaran. Jadi selain itu saya rasa kami mengundang PSE baik yang domestik maupun asing lingkup privat untuk segera melakukan pendaftaran. Dari data Kominfo hingga hari ini sudah tercatat 5.871 PSE domestik yang sudah terdaftar. Sementara PSE asing baru 87 aplikasi atau layanan. Pendaftaran PSE sendiri dilakukan melalui layanan online single submission atau OSS, di mana pengelola layanan harus bisa menjamin keamanan data pribadi yang dikelola layanannya. Tim TV One mengabarkan. Untuk memantau perkembangan terkini dari rencana pemblokiran sejumlah layanan dan aplikasi besar, sudah ada rekan kami Imran Tajudin langsung dari kantor Kementerian Kominfo. Silakan Imran dengan informasi terbaru dan selengkapnya. Ya, Sira, tentu ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak platform maupun juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan pendaftaran PSE yang dijadwalkan. Ini akan terakhir pendaftarannya, yaitu pada tanggal 20 Juli 2022, itu artinya kurang lebih 2 hari lagi, hari tanggal 18, maka hari Selasa dan Rabu terakhir besok adalah waktu pendaftarannya. Tapi sejauh mana kemudian komunikasi dan juga berkaitan dengan antara pihak dari Kominfo dan juga pihak dari platform ini kemudian berkomunikasi. Tadi saya konfirmasi kepada pihak dari juru bicara, namun memang kami masih menunggu jawabannya. Belum ada balasan resmi sejauh mana sebenarnya pembicaraan berkaitan dengan pendaftaran dari pihak platform ke dalam sistem penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, tadi juga sudah disebutkan ada beberapa PSE, beberapa platform begitu, dengan nama-nama besar seperti Google, lalu juga Facebook, sampai dengan Netflix yang belum mendaftarkan diri. Nah, mungkin dari masyarakat juga tentu bertanya, apa sebenarnya PSE ini? Karena beberapa aplikasi atau platform yang akan diblokir ini adalah platform yang kemudian juga menjadi hal yang primer begitu, itu digunakan oleh masyarakat sehari-hari seperti WhatsApp contohnya dan juga Google yang digunakan sehari-hari dalam kebutuhan mereka ketika beraktivitas. Sehingga ini menjadi pertanyaan. Nah, kalau dari informasi yang mendapatkan bahwa PSE ini adalah orang penyelenggara negara atau badan usaha serta masyarakat yang menyediakan, mengelola atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan juga keperluan pihak lain. Nah, di Indonesia ini juga ada beberapa, baik yang domestik maupun juga yang tadi sudah disebutkan bahwa platform dari luar negeri. Ada beberapa tujuan sebenarnya dari pihak Kominfo kemudian meminta kepada para platform ini untuk mendaftarkan diri mereka ke dalam sistem PSE, diantaranya yaitu untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan ruang digital yang produktif, lalu juga kreatif serta positif. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana agar para platform ini yang kemudian beroperasi di Indonesia bisa tetap menjalankan aplikasi mereka dalam hukum atau juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sira. Baik, Imran Tajudin, informasi langsung mengenai beberapa aplikasi besar yang akan segera diblokir jika tidak mendaftar.